Halo teman-teman, aku yakin banget nih sebagian dari kalian nunggu video yang bertema pura-pura lemah. Seperti part 1 dan 2 yang masing-masingnya udah nembus 100.000 penonton. Terima kasih ya. Nah, kali ini aku hadir lagi dengan membawa part 3-nya dari anime dengan karakter utama pura-pura lemah. Semoga gak bosan-bosan ya. Anime dengan konsep pura-pura lemah ini memang seru, tapi untuk mencarinya agak lumayan sulit sih. Nah, bagi yang belum tahu apa itu konsep pura-pura lemah, aku bakalan jelasin biar kalian tahu apa yang aku maksud. Yang aku maksud di sini, karakter pura-pura lemah adalah tokoh anime yang sudah memiliki kekuatan yang dahsyat sejak awal episode, tapi tokoh utama tersebut akan berpura-pura lemah dan tidak serius dalam bertarung karena belum menemukan lawan yang memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, sebelum kita melangkah jauh nih, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Lolimi Indonya. Kyokai no Kanata. Anime ini bergenre fantasi, slice of life, spiritual, dan juga romance, yang bercerita tentang seorang siswa SMA biasa bernama Akihito Kanbara. Mungkin jika dilihat sekilas nggak ada yang menonjol sih darinya. Ya, seperti kebanyakan siswa biasa, dan dia juga tidak suka untuk mencampuri urusan orang lain. Namun, sebenarnya Akito adalah manusia setengah youmu yang membuat dia kebal terhadap serangan dan luka, serta mempunyai regenerasi yang sangat cepat, membuat ia kekal terhadap berbagai macam serangan. Suatu hari, ia melihat seorang gadis yang terlihat hendak bunuh diri di atap sekolah. Gadis tersebut bernama Kuriyama Mirai. Dengan sigap, Akihito langsung menuju gadis tersebut dan membujuknya untuk tidak bunuh diri. Di luar dugaannya, Kuriyama ternyata adalah seorang Ikaishi. Gadis tersebut berbalik menuju ke arah Akihito dan tiba-tiba menusuknya dengan pedang merah yang terbuat dari darahnya. Namun, Kuriyama terkejut karena kekuatan regenerasi Akihito yang sangat cepat yang membuatnya selamat dari kejadian tersebut. Sejak dari itu, Kuriyama kini menjadi stalker Akihito dan membuatnya menjadi tempat latihan yang ganas. Shinchou Yusha. Anime ini bergenrekan action, adventure, komedi, dan fantasi. Menurutku, anime ini hampir mirip dengan anime Konosuba. Nah, benar sekali. Anime Shinchou Yusha ini sendiri termasuk anime isekai. Tapi, anime ini tuh memiliki sisi menarik tersendiri. Anime ini tergolong memiliki cerita yang random dan juga kocak banget. Dimulai dari pangeran pedang yang justru benci banget sama pedangnya sendiri, atau si MC yang gampang parno. Nah, buat kalian yang penasaran nih sama anime Shinchou Yusha, langsung aja nonton animenya ya. Magic Kaito 1412. Nah, kalian gak nyangka kan kalau musuh besar Conan ternyata juga punya anime. Anime ini memiliki genre adventure, komedi, romance, dan shounen, yang bercerita tentang Kaito Kuroba, seorang remaja normal yang sering sekali bolos. Ketika ayahnya tewas dalam kasus misterius, dia menemukan identitas ayahnya yang sebenarnya, yaitu seorang pencuri yang terkenal di dunia. Ayahnya adalah seorang pencuri yang terkenal di dunia internasional, yang dikenal sebagai sang pencuri bayangan, dan tewas dibunuh oleh organisasi misterius karena menolak pencurian permata Pandora. Nah, permata Pandora adalah sebuah batu mistik yang akan mengeluarkan air mata saat sedang hujan komet. Kaito memutuskan untuk menjadi Kaito Kid untuk menemukan siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya. My Cultivator Girlfriend. Anime dengan judul asli Wo de Tianjian Nu You adalah anime Cina dengan genre adventure, superpower, supernatural, romance, dan fantasi. Bercerita tentang kisah komedi romantis yang berpusat pada seorang satpam, Ma Yingxiang,
yang pada suatu hari menyelamatkan seorang gadis yang berakhir hanya untuk membuat kehidupannya kacau balau dikarenakan dia dipaksa untuk membuat sihir bersama dengan gadis itu. Garo the Animation. Anime ini bergenrekan demons, fantasi, magic, supernatural, dan berfokus tentang cerita tokusatsu. Proses eksekusi penyihir wanita bernama Anna yang dianggap telah mengutuk raja diadakan di kerajaan Valiante. Anna kemudian melahirkan di tengah proses pembakaran dirinya. Nah, pada saat itu datanglah seorang kesatria berbaju zirah aneh yang dijuluki kesatria iblis. Ia kemudian membawa pergi anak dari Anna, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Setelah kejadian tersebut, kerajaan Valiante pun terus melakukan pemburuan terhadap penyihir. Dan ternyata, para penyihir memiliki tugas tersembunyi, yaitu menyegel para iblis. Dengan banyak diburu dan dibunuhnya para penyihir, iblis pun bisa berkeliaran dengan bebas. Kemudian, sang kesatria iblis dan sang anak penyihir yang dulu hilang muncul kembali untuk membasmi para iblis. Blade Dance of the Elementalers. Anime ini memiliki genre action, komedi, harem, ecchi, dan spiritual yang bercerita tentang hanya seorang gadis murni yang dapat memiliki hak istimewa untuk melakukan kontrak dengan roh. Di Akademi Aresia, gadis terlatih berasal dari keluarga bangsawan yang dikumpulkan dan diberi pendidikan elit untuk menjadi kontraktor roh. Anak laki-laki yang bernama Kaito tidak sengaja bertemu dengan gadis bernama Claire saat dia sedang mandi. Dan karena kejadian itu, gadis yang bernama Claire tadi kemudian menjalin kontrak dengan Kamito. Kamito adalah seorang anak laki-laki kontraktor roh yang keberadaannya dianggap istimewa sampai sekarang. Nah, bagaimana petualangan Claire dan Kamito dalam memenangkan turnamen Blade Dance? Di sini juga ada loli yang menggoda dan selalu pakai stocking. Saiki Kusuo. Nah, mungkin kalian gak asing dengar anime ini. Anime ini bergenre slice of life, komedi, supernatural, school, dan shounen yang bercerita tentang seorang remaja bernama Saiki Kusuo. Sejak lahir, ia memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Ia bisa saja menjalani kehidupannya dengan mudah karena dia memiliki banyak kekuatan ESP, misalnya telepati, teleportasi, psikokinesis, dan menghilang, dan banyak yang lain-lain. Dengan kekuatan yang banyak tersebut, ia bisa saja mendapatkan semuanya. Namun, menurutnya, kekuatan tersebut hanyalah sebuah kutukan dan membuatnya tidak nyaman. Saiki hanya ingin hidup normal dan mendapatkan ketenangan seperti orang lain. Oleh karena itu, sejak TK, Saiki tak pernah menggunakan kekuatannya lagi. Saiki mencoba merahasiakan kekuatannya tersebut dari teman-teman sekolahnya. Tapi sejak memasuki SMA, ia mulai bertemu dengan teman-teman baru dan aneh. Plunderer. Anime yang dirilis pada winter 2020 ini bergenrekan action, ecchi, fantasi, dan shounen. Anime ini terdiri dari 24 episode yang menceritakan tentang sebuah dunia yang diatur oleh count, sebuah angka yang terdapat pada tubuh manusia. Angka tersebut mengatur segalanya, dan ketika angka tersebut sampai ke 0, maka mereka akan dikirim ke abyss. Seorang gadis muda yang bernama Hina bertugas mencari ace legendaris yang telah berjasa mengakhiri perang West. Suatu hari, Hina bertemu dengan seorang pemuda bernama Leeds, yaitu Baron Merah legendaris. Dalam perjalanan mereka, banyak rintangan yang mereka harus lewati. Nah, itu dia rekomendasi anime dengan karakter yang pura-pura lemah. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu support Lolime Indo. Jangan lupa untuk subscribe dan follow IG Lolime Indo di lolime_indo. Dan itu hurufnya kecil semua. Wajib follow ya, wajib follow karena bakal ada asik-asikan lah di situ. Asik-asikan ya, asik bener lah pokoknya. Jangan lupa follow ya. Ya udah, terima kasih.
menit.